Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Abdul Malik, NIM 1814070016, jurusan PGMIA. Di video kali ini kita akan membahas topik 1, konsep dasar penelitian. Poin-poinnya yang pertama, pola pikir ilmiah dan non-ilmiah, hakikat tujuan fungsi penelitian pendidikan, jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan, komponen dari proposal penelitian, tahapan atau prosedur penelitian, dan hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan. Baiklah, kita masuk kepada subtopik 1, pola pikir ilmiah dan non-ilmiah. Pola pikir ilmiah itu pola pikir secara logis, artinya kegiatan berpikir ilmiah itu harus mengikuti suatu aturan atau memenuhi pola pikir logika tertentu. Yang kedua itu sistematis, di mana adanya susunan atau aturan. Dan yang ketiga itu universal berurang, bisa diajarkan pada orang lain atau bisa dikerjakan oleh orang lain. Contohnya, berpikir ilmiah itu menggunakan alat hitung dalam matematika, seperti kalkulator dan komputer. Adapun pola pikir non-ilmiah. Pada pola pikir non-ilmiah ini, pola pikir yang secara kebetulan selanjutnya bisa jadi ilmiah jika diuji lagi secara berulang-ulang dan terbukti kebenarannya. Yang kedua itu, peneliti dikatakan cara berpikir ilmiah itu non-ilmiah itu tentang trial and error atau coba dan salah merujuk pada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Upaya ini dilakukan hingga berkali-kali. Yang ketiga itu otoritas. Yang keempat, orator atau adanya seorang pembicara. Banyak orang yang mengatakan bahwa wahyu itu termasuk kebenaran yang tak ilmiah. Namun, yang jelas kebenaran yang berasal dari wahyu atau Al-Quran itu mutlak karena berasal dari Allah. Harus diterima atau diyakini atau diamalkan secara menjadi sumber ilmu bagi beragama. Subtopik 2, hakikat, tujuan, fungsi penelitian pendidikan. Penjelasannya, bahwasanya penelitian atau riset pada hakikat bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu yang dianggap benar melalui proses bertanya dan menjawab. Penelitian bertitik tolak belakang dari pertanyaan yang muncul karena adanya keraguan, dan keraguan inilah menjadi dasar permulaan ilmu pengetahuan. Mengapa dari itu penelitian ini ditujukan untuk tentang menelaah atau peneliti tentang sebuah penelitian. Jadi kesimpulannya, hakikat metode penelitian itu tidak terletak pada apa yang kita ketahui atau pengetahuan, tetapi pada bagaimana kita mengetahui, walaupun pengetahuan dan cara mengetahui adalah dua hal yang dapat dipisahkan. Kalau kepada Anda ditanyakan bagaimana bentuk planet bumi ini, maka kita akan menjawab planet ini bumi itu bulat. Nah, maka masalahnya menjadi ini adalah cara mengetahuinya inilah menjadi pokok pembicaraan dalam penelitian kita. Adapun fungsi utama dalam penelitian ilmiah itu mencari pemahaman atau pengetahuan dengan tujuan memberikan kontribusi bagi tubuh pengetahuan atau teori dalam domain penelitian. Maksudnya di sini ada beberapa kemungkinan dari fungsi tersebut yang tergantung pada tujuan khusus penelitian, dan masing-masing dapat diwujudkan melalui satu atau lebih desain dari penelitian kita. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama itu penelitian deskriptif atau deskriptif adalah penelitian yang maksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini tidak memerlukan administrasi atau pengontrolan terhadap suatu perlakuan. Nah, ada beberapa jenis penelitian yang termasuk dikategorikan penelitian deskriptif. Yang pertama itu penelitian survei atau survey studies, di mana penelitian ini pada dasarnya mempelajari berbagai variabel suatu populasi melalui sampel, karena jarang sekali dan hampir tidak mungkin seorang peneliti mengumpulkan data dari seluruh populasi. Dan yang kedua itu penelitian
studi kasus. Di mana studi kasus ini, dalam penelitian studi kasus, peneliti mencoba menggambarkan subjek penelitian di dalam keseluruhan tingkah laku itu sendiri, beserta hal-hal yang melingkunginya, hubungan antara tingkah laku dengan riwayat timbulnya laku tersebut. Selanjutnya pada penelitian pengembangan atau development studies, di mana penelitian yang mencoba mengetahui perkembangan subjek, misalnya bagaimana kita mengembangkan suatu produk tentang penelitian kita. Nah, selanjutnya analisis dokumen, di mana penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau lain-lainnya bentuk rekaman. Nah, selanjutnya penelitian eksperimen, di mana penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari sesuatu yang dikenakan pada subjek selidik. Dengan kata lain, peneliti eksperimen mencoba meneliti ada tindakan hubungan sebab akibat. Caranya adalah dengan membandingkan satu atau lebih kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan satu atau lebih kelompok pembanding yang menerima perlakuan. Selanjutnya, sejarah, di mana penelitian sejarah dalam bidang pendidikan merupakan penelitian yang menelaah dokumen serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dikenakan secara sistematis. Ada juga penelitian tindakan atau action, yang dimana menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana hasil sebuah peneliti teori dapat segera dimanfaatkan secara situasi atau kasus tertentu, bukan penemuan atau pengembangan sebuah teori, dan bukan pula pengaplikasian teori secara umum. Dan selanjutnya penelitian gabungan atau sering kita kenal dengan mixing methods, di mana pendekatan penelitian dimungkinkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Komponen proposal penelitian. Pada komponen proposal, sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian proposal. Nah, proposal merupakan pedoman kerja, gambar atau peta perjalanan lengkap yang akan dilalui selama peneliti melakukan kegiatannya. Nah, proposal penelitian juga disebut rencana tertulis yang akan diikuti dengan kegiatan nyata. Proposal merupakan rancangan yang bersifat tentatif atau kemungkinan untuk berubah. Secara garis besar, proposal penelitian berisi hal-hal. Yang pertama itu latar belakang penelitian. Dalam kegiatan latar belakang penelitian, kadang-kadang dikategorikan sebagai pendahuluan. Dijelaskan mengenai apa yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Yang kedua itu rumusan masalah penelitian, tentang problematika atau masalah, serta kunci dari kegiatannya. Dan selanjutnya, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Nah, biasanya ini juga ada. Apabila masalah penelitian menunjukkan pertanyaan mengenai apa yang tidak diketahui oleh peneliti untuk dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian, maka tujuan penelitian yang menyebutkan tentang apa yang ingin diperoleh. Oleh karena itu, masalah dengan tujuan penelitian hubungannya sangat erat. Yang keempat itu hipotesis. Dengan didahului oleh teori dan penemuan sebelumnya, peneliti mengungkapkan pemikiran manakah di antara alternatif jawaban tersebut yang paling mendekati kebenarannya. Dan yang kelima, metodologi penelitian. Dalam bagian inilah peneliti diharapkan menyebutkan sekali lagi dengan jelas apa yang menjadi variabel penelitiannya. Penyebutan variabel ini dimaksudkan agar peneliti sendiri mantap dengan variabel yang akan diteliti, sehingga pandangan hati dan pikiran tertuju ke sana, karena variabel penelitian merupakan sesuatu yang menjadi objek sasaran atau titik pandangan dari kegiatan penelitian. Ada juga bahwa proposal penelitian itu memiliki peta perjalanan dengan mantap. Proposal itu seperti berisikan latar belakang permasalahan, masalah tujuan, hipotesis jika ada, uraian tentang metodologi penelitian yang berisi penjelasan mengenai populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik analisis yang terkumpul, dan langkah-langkah penelitian serta penjadwalannya. Personalia dan pembiayaan penelitian seringkali juga disebutkan dalam penelitian jika ada sponsor yang memberikan bantuan biaya. Tahap atau prosedur penelitian pendidikan. Tahapan atau prosedur penelitian pendidikan, penelitian selalu dikendali dengan hipotesis sebagai jawaban sementara pertanyaan penelitian.
Ada 10 tahap yang harus dilalui secara sistematik dalam sebuah penelitian. Yang pertama itu identifikasi atau pemilihan dan perumusan masalah. Yang kedua, penelaan kepustakaan. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Dan keempat, identifikasi, klasifikasi, dan pemberian definisi variabel-variabel. Dan yang kelima, pemilihan atau pengembangan alat pengambilan data. Dan yang keenam, penyusunan rancangan penelitian. Yang ketujuh, penentuan sampel. Dan yang kedelapan, pengumpulan data. Dan yang kesembilan, pengolahan dan analisis data. Dan yang kesepuluh, intervensi hasil analisis. Hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan. Dalam melakukan sebuah penelitian pendidikan, tentu ada hambatan. Seperti yang kita ketahui bahwa hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintangi dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian pendidikan, yang pertama itu tidak kepastian dalam proses penelitian, sering terjadi. Yang kedua itu kesengsaraan antara harapan dan kenyataan. Yang ketiga, peristiwa di luar dugaan. Dan yang keempat, tidak pahamnya peneliti terhadap kajian pustaka. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui hambatan-hambatan untuk kelancaran dalam penelitian kita. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk penyampaian topik 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.